Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Ya, ini adalah Vivo X60 Pro. Ya, yang harganya di bawah 10 juta itu. Ya, dalamnya ada Snapdragon 870 yang 5G ready dengan RAM 12GB yang membuatnya kencang untuk gaming dan multitasking. Kerjasamanya dengan Zeiss juga membuat hasil fotonya keren banget. Sistem stabilisasinya membuat hasil videonya bisa stabil bahkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Yang ini susah banget dilawat oleh smartphone lain yang harganya serupa, bahkan harganya di atasnya pun susah ngelawannya. Yuk, kita review lebih dalam lagi smartphone unik yang satu ini. Ya, Vivo X60 Pro, varian terbaru dari Vivo X series yang dihadirkan ke Indonesia. X60 series 5G co-engineered with Zeiss, ya. Dan yang kita bahas kali ini adalah penerus dari Vivo X50 Pro, yaitu adalah X60 Pro. Ya, smartphone ini mengusung Gimbal Stabilization 2.0 yang merupakan penerus dari teknologi yang hadir di pendahulunya yang X50 Pro. Dan sekarang dia hadir dengan brand new imaging system co-engineered with Zeiss. Vivo X60 Pro ini hadir sebagai smartphone yang bukan hanya cocok untuk daily driver saja, tapi juga sebagai senjata handal untuk fotografi entusias dan para content creator. Oke, kita langsung aja lihat apa isi paket penjualannya. Pertama kita dapat unit Vivo X60 Pro tentunya. Lalu ada 33 watt flash charge. Nah, masih dapat charger di sini. Kabel USB Type-C, headset XA170 dengan audio jack 3,5 mm. Oh, masih dapat handsfree-nya. Oke. Converter USB Type-C ke audio jack 3,5 mm juga ada di sini. Ada case-nya. Oh, masih ada case. Case-nya menarik pula, tipis ya case-nya. Ada screen protector yang terpasang ke smartphone, lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Oke, dari desainnya memang dia sleek and smooth ya. Bodi belakangnya pakai 3D curve design dan AG frosted glass, serta finishing satin yang terasa lebih halus dari frosted finish yang biasanya. Ini halus banget memang. Tampilan menarik dari bodi belakang ini dibentuk dengan dual tone step yang menunjukkan excellent craftsmanship serta membuat smartphone ini terasa nyaman saat dipegang. Untuk warna, ada pilihan shimmer blue dengan gradasi biru ke ungu yang memberikan kesan katanya seperti kabut di pagi hari. Lalu ada midnight black, gradasi abu-abu dan hitam yang menggambarkan langit di malam hari. Nah, menariknya, walaupun dilengkapi dengan Gimbal Stabilization 2.0, smartphone ini tetap memiliki bodi yang tipis. Ya, ini menarik sekali. Ketebalannya agak sedikit beda antara warna ya. 7,69 mm untuk yang shimmer blue dan bobotnya 179 gram. Sementara itu untuk yang midnight black itu 7,59 mm, bahkan lebih tipis lagi dengan bobot 177 gram. Jadi kalau mau yang super tipis dan sedikit lebih ringan, cari yang hitam. Oke, di sisi kanan kita bisa melihat ada tombol power dan tombol volume up and down. Lalu kita beralih ke atas, ada mikrofonnya. Di sisi kiri ini kosong, polos ya. Untuk sisi bawah kita lihat ada tray SIM, ini dual nano SIM tanpa micro SD slot. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker di sini. Ya, beralih ke sisi depan kita lihat ini adalah layar 6,56 inci AMOLED Full HD Plus dengan 3D Curve Ultra O Screen. Sesuai dengan namanya, panelnya ya AMOLED tentunya ya. Resolusinya adalah 2340 x 1080 pixel. Ini adalah LTM display dengan HDR10 Plus certification, dikembangkan bersama oleh Vivo dan Qualcomm. Refresh rate-nya ini 120 Hz dengan response rate 240 Hz. Jadi oke nih harusnya buat gaming ya. Dia juga dapat sertifikasi SGS Eye Care Display dan SGS Seamless. Kemudian di sini ada kamera 32 megapiksel atau 32 megapiksel front camera ditempatkan di punch hole di area tengah bagian atas layar. Ini sesuai dengan sebutannya ya, Ultra O Screen untuk layar dari Vivo X60 Pro. Bukaannya f2.45. Untuk video recordingnya dia bisa mencapai 1080p 30 fps. Lalu earpiece ada di bezel dan ini tipis banget di atas layar. Dan ya karena panel AMOLED jadi dia menggunakan fingerprint scanner in display. Di sisi belakang, nah ini dia nih Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System. Iya, jadi kameranya ini kerjasama ya dengan Zeiss. Zeiss ini merupakan perusahaan ternama dari Jerman yang punya peranan besar di bidang optical system dan optoelectronics. Dan mereka juga salah satu perusahaan yang paling ngetop banget untuk urusan gelasnya, untuk urusan kamera sejak zaman kamera masih analog. Nah, mendekati akhir tahun 2020 lalu, Vivo dan Zeiss mengumumkan bahwa mereka menjalin kerjasama dalam pengembangan teknologi khususnya untuk mobile imaging. Zeiss kamera sistem yang digunakan di Vivo X60 Pro ini adalah hasil kerjasama tersebut. Pertama kalinya ini digunakan di smartphone-nya Vivo.
Ya, di sini desainnya masih menggunakan desain The Big Eye. Jadi, ya ini Vivo banget ya. Ini sama seperti yang ada di Vivo X50 Pro. Ini adalah 48 megapixel main camera with gimbal stabilization 2.0 f1.48 ya. Teknologi stabilisasi yang sudah diperbarui dari versi sebelumnya sekarang sudah menggunakan 4 aksis video stabilization dan disempurnakan dengan VIS atau VIS 5 axis video stabilization, di mana sebelumnya tuh cuma bisa 2 aksis saja. Nah, ini memungkinkan professional level stabilizer hadir dalam perangkat yang muat ke dalam saku. Gimbal Stabilization 2.0 ini memungkinkan hadirnya fitur seperti Extreme Night Vision 2.0 yang memanfaatkan stabilisasi aperture besar f1.48 serta noise reduction didukung AI untuk hasil foto yang luar biasa di kondisi low light. Nanti kita lihat di tes malam-malam ya. Kemudian ada 13 megapixel portrait kamera dengan 2x optical zoom f2.46. Jadi ada telenya. Kemudian ada 13 megapixel super wide angle camera f2.2 untuk 120 derajat ultra wide angle dan makro dengan fokus di 2,5 cm. Jadi ultra wide angle-nya bisa autofocus dan bisa makro juga. Asik nih ya. Nah, untuk kamera utamanya ini video recordingnya mendukung sampai dengan 4K 60. Dia juga bisa 1080 60 fps. Lalu ada slow motion juga di situ. Nah, fitur menarik lainnya dia sudah punya HDR Super Night Portrait, ada Ultra Wide Night Mode, ada Super Pano, ada Pro Sports Mode dan Kit Snapshot. Lalu ada Zeiss Biotar Portrait Style. Oke, sekarang kita masuk ke jeroannya, di dalamnya ya. Ini ada Snapdragon 870 5G SoC ya. Ini 7 nanometer fabrikasinya. Ini menghadirkan true flagship performance ke Vivo X60 Pro. Kalau kita lihat ini CPU-nya mirip banget dengan 865 ya. CPU-nya Kryo 585 dengan Kryo 585 Prime berjalan di 3,2 GHz. Nah, ini pembedanya, clock-nya tinggi banget. GPU Adreno-nya 650, ISP Spectra 480 dengan DSP Hexagon 698 dan menggunakan modem X55 5G eksternal terpasang. Tenang, ini 5G terpasang. RAM-nya berapa? 12 GB. Dan Vivo mengatakan dia punya 3 GB extended RAM. Ini memanfaatkan bagian dari storage sebagai perpanjangan tangan dari RAM system. Ya, ini menarik sekali. Untuk storage internal dia menggunakan 256 GB. Baterai 4200 mAh. Jangan protes dulu, ada gunanya ini ya. Dengan 33 watt flash charge. Untuk OS dia pakai Vantage OS 11.1, ini udah baru, udah modern banget, berbasis Android 11. Sensornya lengkap, accelerometer, gyro, proximity, color, temperature, ambient light, e-compass ada semua di situ. Untuk konektivitas jelas 4G bisa dan 5G itu sudah siap. Membuat smartphone ini jadi future proof banget. Lalu ada Wi-Fi 5 dengan Bluetooth 5.1. Dan untuk NFC dia menggunakan NFC multifunction. Jadi ini bisa digunakan untuk emulasi keycard atau access card ya. Ya, kalian punya keycard bisa di-copy ke smartphone. Kecuali kalau cardnya punya enkripsi khusus. Dan tentunya dia bisa dipakai juga untuk menggunakan NFC pada umumnya ya, kayak mau top up e-tol dan lain-lain itu bisa. Oke, kita langsung masuk ke uji performa. Antutu 8 benchmark dulu, kita dapat 634 ribuan. Wow, bahkan sempat mencapai 641 ribuan kalau pakai fan grip ya, waktu kita siap-siap buat gaming. Lebih kencang lagi. Kencang ini. Kemudian untuk Antutu 9 open beta kita dapat 720.244. Haha, ya. Ini smartphone yang kencang. Untuk Geekbench 5 hasilnya juga keren banget. Kencang banget hasil yang satu ini ya. Lalu kemudian kita lihat untuk GFX Bench, untuk T-Rex offscreen 1080p hasilnya kenceng ya. Ini ya udah kelihatan banget lah. Ini memang kelasnya di atas. Ini memang kelasnya kencang parah ya. Kemudian untuk 3D Max Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics score bisa 10.315. Lagi-lagi kencang lagi. Dan lalu bagaimana? Stabil nggak nih? Crash nggak ya kalau misalnya kita hajar terus-terusan? Oke, kita pakai 3D Max Wildlife Stress Test. Ini biasanya lebih berat daripada main Genshin Impact. Ini sadis. Ya, konsistensinya kita dapatkan 99,7%. Wow. Ini sih mantep banget ya. Best score di 4187 dengan lowest score di 4176. Jadi nggak ada crash gara-gara kepanasan. Nggak ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke gaming. Pertama, PUBG Mobile. Defaultnya apa yang kita pasang di sini? HDR Extreme. Ya, HDR Extreme. Kita dapat berapa? Kita dapat 60 frame per second kurang lebih. Enteng, gamenya keentengan. Ya, mau HDR Extreme juga 60-an ya. Nah, karena keentengan kita harus hajar dengan game yang berat. Kita pasang Genshin Impact dan settingannya sekali ini ada di highest
60 fps. Kita jalin 30 menit dan kita lihat frame rate-nya. Wow, ini kisarannya 45 sampai 60 fps. Bisa sesekali drop hingga di bawah 40 fps saat battle, tapi tidak pernah di bawah 30 fps. Super duper lancar banget. Iya, kencang banget. Ini Genshin Impact loh. Ini highest 60. Highest 60, ya. Bukan high 60, bukan low, bukan. Oke, kita pindah ke Minecraft. Dengan render distance chunk 8, ini terlalu ringan. Kita dapat 116 sampai 120 fps. Oh ya, jalan ya 120 fps-nya ya. Yes, jalan. Kan layar 120 bisa jalan 120 fps. Jadi kita pasang render distance-nya ke 20 chunk biar sedikit lebih berat dan tetap aja kita masih dapat 80 sampai 120 fps. Buat kalian yang main Minecraft enak banget ini. Tapi jangan ledakin TNT. Yang banyak-banyak ledakin TNT itu bukan permainan sehari-hari. Lanjut, Mobile Legends kita dapat high HD, HFT, Shadow On. Ini nyaris rata di 60 fps. Mulus, lancar, kencang, nggak ada masalah. Sesuai permintaan, kita juga masukin League of Legends Wild Rift Ultra 60. Ini hampir rata di 60 fps lagi. Lagi-lagi game ini ditelan habis dengan si Snapdragon 870 dan RAM 12 GB. Lalu, Shadowgun Legends kita pasang di high 60 fps. Di awal game bisa jalan di kisaran 80 sampai 120 fps, tapi setelah 1 menit frame rate-nya turun ke hampir rata di 60 fps. Hal ini selalu terjadi saat kami lakukan pengujian ulang. Kita nggak tahu apakah memang settingannya 60 tapi suka kelepasan, dilepas ke 80 120. Karena beberapa yang lain juga halnya sama, terjadinya begini juga. Kemudian untuk game yang casual satu ini tapi enak kalau frame rate bisa tinggi, ya kita pakai Subway Surfer, settingannya default aja, install langsung jalan, dan kita dapat frame rate di wow 80 sampai 120 fps. Jadi layar 120-nya kayaknya benar-benar bisa dinikmati di sini. Oke, pasti kalian tanya tes suhu permukaannya seperti apa. Oke, kita jalan GFX Bench ini yang berat dan panas banget. Kami sempat ngerasain bahwa suhu permukaan dari Vivo X60 Pro ini emang agak tinggi, lebih tinggi dari normalnya pada saat beban kerjanya yang keterlaluan beratnya seperti dalam GFX Bench. Pengukuran dengan kamera thermal imaging menunjukkan bahwa suhu permukaan itu bisa mencapai sekitar 50 derajat Celcius di area layar dan 48 derajat Celcius di bodi belakang. Oke. Ini membuat kami berpikir mendingan kita coba langsung dengan gamenya. Oke, kita tes dengan game ya. Yang kita akan ukur dari permukaan layar dan suhu di belakang ya. Oke, skenario-nya adalah 30 menit Genshin Impact lowest 60 fps. Di layar itu 46 derajat Celcius dan di bodi belakang 43 derajat Celcius. Ini anget-anget tapi nggak terlalu masalah ya. Jadi kalau kalian pakai lowest 60 nggak masalah. Lalu kita jalan lagi 30 menit Genshin Impact dengan highest 60 fps. Nah, di layar jadi 52 derajat Celcius, tapi di bodi belakang masih di 48 derajat Celcius. Bodi belakangnya enak, layarnya sedikit panas tinggi ya, tapi kayaknya kita tahu solusinya dan harusnya kalau mau gaming dengan prosesor yang super kencang ini memang bagusnya pakai fan grip ya. Ya oke, kita jalan lagi 30 menit Genshin Impact highest 60 fps pakai fan grip di sini. Kita lihat bahwa layarnya hanya 45 derajat Celcius dan bodi belakang ya nggak kesentuh kan kan kena kipas terus juga ya. Kita mau tembak juga nggak kelihatan ya. Jadi adem bodi belakangnya, sementara depan bisa ditahan di kisaran 45 derajat Celcius. Nyaman sekali. Jadi terlihat bahwa seiring dengan peningkatan beban kerja ada peningkatan suhu di permukaan ketika digunakan dalam jangka panjang. Suhu permukaan tersebut memang membuat smartphone terasa hangat, tapi ingat ini untuk game yang super berat dan dalam setting yang super tinggi. Untungnya kalau kalian emang main game kayak beginian pakai fan grip aja, nggak ada masalah. Ya, jadi sama dengan smartphone gaming pada umumnya. Ya, pada pakai grip kan semua atau pakai fan ya. Jadi jangan dipaksa pegang kalau kondisinya panas. Itu aneh banget ya kalau dipaksain. Karena smartphone kan lagi ngegas supaya gamingnya enak. Pakailah grip yang ada kipasnya supaya gamingnya enak, lancar, dan kencang terus. Oke, sekarang kita lanjut dengan kamera. Nah, kalau untuk pengujian kamera, mari kita coba dari pengujian kamera videonya dulu ya. Oke, kita mulai dengan setting 1080p tanpa gimbal stabilisasi. Hasilnya gerakan terlihat kasar dan nggak asik aja kalau kayak gini ya. Membuat terlalu banyak proses editing nantinya kalau ini mau dipakai. Nah, sekarang mari kita hidupkan gimbalnya. Oke, hasilnya mantap banget ini di 1080p. Stabil sekali, padahal di kebun ini penuh banyak gundukan-gundukan yang membuat saya nggak bisa jalan dengan rata jadinya ya. Asik ya stabilnya ya. Nah, kalau kita hidupkan mode ultra, nah jadinya seperti ini. Sekilas saya nggak bisa lihat perbedaan kestabilan yang drastis. Yang jelas videonya berubah jadi 60 fps dan jadi lebih besar. Praktisnya emang pakai stabilisasi yang biasa aja, udah keren banget. Kalau pakai ultra wide dan distabilkan gimana ya? Waduh,
Jadinya mantap banget ini. Ini tapi memang cocoknya untuk kondisi terang ya, karena ini adalah electronic image stabilizer, bukan gimbal yang mekanik tadi ya. Tapi ini keren banget stabilnya, kayak terbang gitu ya. Nah, kemarin kita udah sempat tes 4K 60 juga, yang katanya banyak yang bilang ini kurang stabil. Memang karena stabilisasinya ternyata dimatikan kalau kita pakai 4K 60. Tapi ada cara untuk menjaga keseimbangannya dengan tools yang satu ini. Pastikan titik yang itu tuh ada di tengah-tengah ya. Sembari syuting dia tuh di tengah-tengah, nggak geser-geser. Nah, sekarang coba kita jalan. Lihat hasilnya. Lumayan stabil ya. Kalau kita memperhatikan sih guide ini terus-terusan. Ya setidaknya kalau ada bantuan mau pakai 4K 60 jadi nggak terlalu goncang-goncang. Oke, sekarang mari kita lihat video kamera selfie-nya tanpa gimbal, tanpa mic tambahan. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini kamera selfie aja biasa. Kita coba kalau kita jalan seperti apa. Kayak gini, kalau dia 1080p ini. Ya, lalu kita lihat kalau misalnya kita backlight gimana? Wow, luar biasa. Backlightnya kayak begini. Ya, ini backlight kayak gini. Saya balik lagi, kita jalan lagi. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita pakai kamera selfie-nya untuk vlogging, kayak gini kurang lebih. Nah, masih dalam kondisi terang, mari kita lihat foto-foto dalam kondisi terang. Oh ya, mari kita lihat dulu kemampuan kamera belakangnya mulai dari ultrawide sampai ke tele. Nah, ini ada ultra wide angle lebar ya. Lalu kita pindah ke normalnya seperti ini. Lalu kita bisa tele juga seperti ini. Kita masih bisa lebih jauh lagi masuk ke dalam. Kita bisa zoom in lagi sampai berapa tuh? Sampai 20 kali ya kalau buat foto. Iya, zoom in bisa sampai 20 kali. Yes. Nah, terus tiba-tiba dekat kayak gitu katanya ya. Bisa difoto. Cekrik gitu ya. Lalu kita bisa balik lagi ya, sampai ke ultra wide lagi. Jauh ya bedanya. Oh ya, salah satu kelebihan lensa ultra wide dari X60 Pro adalah yang seperti ini nih. Oke, kalau mau ultra wide ini dia bisa fokus sampai deket banget ya. Ini untuk foto ya. Kita lihat ya, fokus ultra wide. Wow, wow. Wow, sampai dekat sekali. Terus foto cekrek, luar biasa ya. Ya, ultra wide-nya emang mantep banget. Foto-foto di siang hari emang keren banget. Ini kerjasama dengan Zeiss emang bener-bener terasa banget ya. Detail terasa tinggi tapi nggak terlalu berlebihan, nggak kayak over sharpening gitu ya. Sementara itu bokeh juga terlihat keren dan rapi sekali di sini. Kita bisa lihat bunga-bunga ini kelihatan wow, mantap banget warnanya. Ini nggak diedit loh warnanya, emang udah kayak gini, udah keren aja. Di sini saya merasa perlu bahas soal efek lensa Zeiss Biotar. Ini tersedia dalam mode portrait untuk semua Vivo X60 series ya. Lensa Zeiss Biotar itu memang lensa yang terkenal ketajamannya dan efek bokehnya itu legendaris banget ya. Unik, agak memutar gimana gitu, bentuknya keren. Nah, ini Vivo jelas memperoleh izin untuk mengemulasikan efek ini karena kerjasamanya dengan Zeiss. Hasilnya ya emang keren banget jadinya. Oke, untuk foto dengan kamera selfie, kami rasa Vivo ini juga salah satu jagoannya ya, apalagi kalau untuk urusan backlight. Oke, backlight. Kita lihat ya, ini backlight ya. Luar biasa, backlight banget. Saya foto, cepret. Kita lihat hasil fotonya. Luar biasa, backlight apa? Ya, backlight apa ini? Kita ulang sekali lagi. Ya, kita ulang sekali lagi. Backlight, backlight parah. Foto, lihat, wow. Siang udah. Bagaimana kalau kita coba dalam kondisi yang berbeda dan lebih menantang? Nah, di sini saya akan contohkan kalau malam tanpa gimbal. Terlihat banget ya berantakannya kalau kita sambil lari-lari begini ya. Oke, sekarang mari kita coba lagi stabilizernya, tapi kali ini di malam hari. Kita coba nih malam-malam, gimana rasanya, gimana hasilnya. Saya coba ngikutin lagi yang lagi lari ya. Itu harusnya susah banget kan, kalau pakai tangan akan berantakan. Oke, sekarang kalau gimbalnya diaktifkan, nah hasilnya jadi mantap banget seperti ini. Perhatikan, guncangan-guncangannya itu jadi minim banget sekarang, jadi mulus padahal ini gelap.
Kita ulangi lagi ya, ini tanpa gimbal ya, ini berantakan banget jadinya seperti ini, guncangan-guncangan luar biasa. Dan sekarang kita pakai lagi gimbalnya, kan lihat ya, stabil banget, kondisinya gelap-gelapan kayak gini, nggak ada masalah. Oke, sebagai catatan, dalam kondisi gelap seperti ini ultra stable jadi kurang pas karena 60 fps itu akan butuh shutter per 60, jadi ya kurang cocok buat yang gelap-gelap. Sementara itu lensa ultrawide juga nggak cocok karena bukannya kurang lebar. Dan kamera selfie udah pasti kalah jauh dari kamera utamanya si X60 Pro ini. Jadi memang yang paling pas adalah kamera dengan lensa utamanya dan dengan standar stabilization. Ya, lihat di sini, tidak ada efek blur akibat AIS yang berlebihan. Biasanya, mau yang mahal pun kalau udah gelap-gelap gini, kalau udah naik turun goncang-goncang itu, biasanya akan ada blur efek dari electronic image stabilization. Di sini nggak ada. Di sini karena ini mekanik, jadi kelihatannya mulus, lancar, walaupun ada ayunan-ayunan, tapi terasanya natural banget di sini. Oke, itu untuk video. Nah, kalau untuk foto di malam hari, kameranya si X60 Pro ini emang asik banget. Mode auto aja hasil fotonya bisa keren-keren banget. Detailnya terasa tinggi dan karena stabil, foto bunga seperti ini tetap cukup oke detail-detailnya. Keren ya? Nah, lucunya mau pakai night mode atau tidak, kami nggak lihat beda yang signifikan. Yang jelas sama-sama kerennya. Tentunya ini karena kamera utamanya dibantu dengan stabilisasi. Jadi, pengambilan foto multi-frame akan terbantu di kondisi gelap. Lagi-lagi, untuk foto kondisi gelap, pakailah kamera utamanya. Lebih mantap. Oh ya, kalau untuk urusan setting manual untuk foto, X60 Pro punya setting yang cukup lengkap. Untuk lensa ultrawide, ISO sampai 3200 cukup tinggi ya nih ya. Sementara speednya bisa 0,6 detik, ini udah lumayan. Untuk lensa wide atau normal atau lensa pakai gimbalnya itu ISO bisa sampai dengan 3200 dan kecepatannya bisa sampai 32 detik. Ini mantap, bisa panjang banget. Untuk lensa tele, ISO sampai 3200 dan kecepatannya maksimum di 0,6 detik. Jadi jelas ya, kalau mau foto-foto dengan efek spesial malam hari, pakainya lensa wide atau lensa utamanya yang ada gimbalnya tadi. Ya, ada satu lagi hal yang menarik di X60 Pro, terutama untuk perekaman videonya. Tapi bukan video, tapi di audionya justru pada saat merekam video. Oke, saya sekarang dalam studio dan saya sedang membuat simulasi kebisingan dari jalan raya. Ya, dengan speaker belakang sana saya buat kebisingan jalan raya. Hasilnya seperti ini. Kalau saya sedang bicara dengan kebisingan jalan raya di belakang saya. Nah, yang menariknya adalah dia punya sistem untuk menghilangkan noise di sekitar. Coba kita hidupkan ya. Ini sambil merekam bisa langsung dihidupkan. Saya hidupkan langsung di sini. Nah, recording noise reduction is enabled katanya. Hasilnya adalah seperti ini. Mungkin suara saya akan berubah, tapi suara kebisingan di belakang saya itu diredam ya, atau bahkan sangat berkurang sekali. Oke, mau dengar suara kebisingannya? Saya dengerin lagi ya. Saya perdengarkan kembali suara kebisingan di belakang saya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini saya diam dulu sebentar. Nah, itu adalah simulasi suara mobil-mobil lewat ya. Kemudian saya hidupkan lagi. Iya, noise reduction-nya dihidupkan lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari perekaman suara pada saat merekam video dengan Vivo X60 Pro ini. Nah, sekilas sebagian kemampuan kamera X60 Pro itu sudah kami bahas. Masih ada banyak lagi sebetulnya yang lainnya, tapi belum sempat kita bahas semua dalam video yang satu ini. Sekarang mari kita lanjutkan ke pengujian-pengujian berikutnya. Oke, gimana kameranya? Keren? Oke, kita pindah ke tes baterai sekarang ya. Video playback 1080p. Kita set di layar 120 Hz, kita dapat 14-15 jam kurang lebih ya. Diulang berkali-kali kurang lebih segitu. Agak sedikit kurang menyenangkan di sini. Tapi kita ada pilihan, layarnya taruh di 60 Hz dan kita dapat hampir 21 jam. Jadi ini oke banget untuk smartphone yang tipis ini. Ternyata walaupun baterai kecil, tinggal taruh di 60 Hz kalau mau nonton dan kita bisa nonton lama sekali. Untuk PUBG Mobile Smooth Extreme itu akan turun 8% dalam pertandingan 30 menit atau sekali pertandingan itu turun sekitar 8%. Sementara itu Genshin Impact lowest 60 fps dia akan turun sekitar 10% dalam 30 menit. Nah, chargernya 33 watt. Pasti banyak yang bilang, ya kenapa cuma 33 watt chargernya? Tapi kayaknya nggak terlalu masalah juga. Kenapa? Karena dari 0 sampai 100%, charger ini hanya butuh waktu 1 jam 7 menit sampai 1 jam 10 menit. Kita ulang-ulang, kita tes, kita 1 jam 7 menit sampai 1 jam 10 menit saja. Jadi tergolong cepat pengisiannya dan tidak terlalu membuat dia jadi panas. Oh ya, kalau ada yang nanya, Netflixnya gimana? Ini jelas, bisa playback Full HD, nggak ada masalah ya. L1 dengan dukungan HDR pula di sini. Hal ini sesuai dengan klaim dari Vivo bahwa layar smartphone ini sudah HDR10.
Nah, untuk harga, ingat ya, baik X60 Pro maupun adiknya yang X60 di Indonesia itu hadir menggunakan Snapdragon 870 yang kencang dan 5G ready itu. Vivo X60 Pro dengan RAM 12GB dengan storage 256GB, harganya adalah harga resminya ya, bukan harga pasaran, harga resmi. Pasaran bisa lebih rendah mungkin 9.999.000. Sementara itu, untuk varian X60 polos yang tidak punya gimbal stabilisasi dengan RAM 8GB dan storage 128GB, harganya di kisaran 7.999.000. Oke, hal apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, pertama, belum ada dukungan untuk Wi-Fi 6, tapi Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 itu atau Wi-Fi AC itu udah cukup banget untuk berbagai kebutuhan. Sementara itu tidak ada slot micro SD, tapi storage-nya untuk yang X60 Pro sudah 256GB. Menurut kami nggak ada masalah. Ya, pilih X60 Pro-nya aja, lebih mantap ya. Kemudian tidak ada audio jack 3,5 mm, tapi konverter USB Type-C itu audio jack 3,5 mm disediakan di dalam paket penjualan. Jadi lagi-lagi terima kasih Vivo ngelengkapin aksesorisnya. Kamera mungkin cuma triple kamera. Ya, mungkin katanya kalah ketimbang smartphone yang kamera jumlahnya banyak. Tapi bukan jumlah yang penting kan, kemampuan yang penting. Pada saat kamera ultrawide-nya sudah tergabung dengan makro, berarti ada kamera yang dihemat di situ. Dan makronya jadi autofocus. Dan seamless pula, dari ultrawide bisa mendekat, set. Fokus yang deket banget. Jadi nggak masalah sih harusnya ya. Digabung-gabung aja. Kalau bisa semuanya digabung jadi satu juga lebih asik lagi sebenarnya. Oke, mungkin banyak yang bilang SoC bukan yang paling kencang saat ini, kan ada Snapdragon 888. Tapi Snapdragon 870 5G SoC ini terbilang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sangat dekat dengan jajaran SoC terkencang yang ada saat ini. Dan ini tetap SoC yang premium dengan segudang fitur. Kalau cuma lihat Antutu doang, kayaknya itu terlalu naif. Mendingan kalian cek skor benchmark dari gamingnya. Gamingnya yang akan menunjukkan bahwa performanya itu enak atau tidak. Antutu ya cuman angka aja sih. Angka acuan aja. Lihat gaming yang benar. Tadi ya, mundurin lagi, cek gamingnya, performanya seperti apa. Oke, suhu permukaan. Mungkin kalian bilang, wah itu agak tinggi ya. Tapi perhatikan bahwa ini sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat kalau melihat kelakuan dari semua prosesor-prosesor atau smartphone yang menggunakan SoC kencang-kencang parah akhir-akhir ini. Begitu digenjot pakai game, memang suhu permukaannya akan tinggi. Dan hal ini bisa dengan mudah diatasi dengan fan grip saat kalian main game. Dan yang penting lagi, kita tidak melihat ada gejala-gejala throttling yang parah atau dia overheating sampai dia berhenti. Nggak ada. Aman kok. Nah, dari sisi kelebihannya, size kamera untuk fotografi itu keren banget. Keren abis. Kerja sama Vivo dengan Zeiss kali ini luar biasa. Fitur-fitur kamera juga menarik, banyak, ada Extreme Night Vision 2.0, ada Pro Sports Mode, dan lain-lain, itu semua asik-asik. Dan Gimbal Stabilization 2.0 sangat efektif bahkan dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik. Ini yang susah banget dilawan oleh yang lain. Karena kalau menggunakan EIS saja, di dalam kondisi gelap itu akan blur-blur gitu ya. Oke, kemudian layar 3D Curve Ultra O Screen dengan panel AMOLED yang menawarkan kualitas tampilan yang baik, ditambah dengan refresh rate 120Hz. Ini menarik sekali, dan yang paling penting lagi, sudah ada game yang kenal 120Hz-nya. Asik nih ya. Lalu daya tahan baterai terbilang baik untuk kapasitas baterai yang ditawarkan. Ya, kalian bisa tuning juga supaya lebih asik lagi daya tahan baterainya. Pengecasan juga terhitung cepat dengan 33 watt flash charge. Walaupun angka cuma 33, tapi ternyata ngecharge-nya lumayan kencang di sini ya. Dan dia future proof karena dia sudah punya konektivitas 5G. NFC-nya juga udah yang multifunction, dan semua kelebihan dan fitur-fitur yang segudang itu tidak membuat smartphone ini jadi tebal dan berat, tapi dia tipis dan ringan. Jadi jajaran smartphone kelas atas Indonesia itu jadi kian seru dengan hadirnya Vivo X60 Pro. Dengan harga sekitar 9 jutaan ini, konektivitas lengkap, performa tinggi, kamera yang keren, ini membuatnya pantas disebut sebagai smartphone kelas atas yang terjangkau. Sementara bodinya yang tipis dan ringan membuatnya jadi smartphone kelas atas yang beda banget dibandingkan pesaing lainnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.